أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir ke majelis ilmu setelah mendirikan sholat maghrib berjamaah. Bapak ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita hidup sesudah mati, perjalanan menuju akhirat. Kita sudah memasuki bab yang ke-10, yaitu sirat ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari terakhir manusia itu berada di padang mahsyar ya, manusia dihimpun dan digiring menuju surga atau neraka yang merupakan tempat abadi bagi manusia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di dunia ini, kita tinggal di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu sekalian ya. Tempat abadi kita itu adalah surga. Jadi jangan sampai ada pikiran ya, kita ingin hidup selama-lamanya di dunia. Tetapi yang harus ada dalam pikiran kita bahwa di dunia ini adalah tempat singgah kita ya, tempat untuk banyak beramal solih. Nah, adapun tempat abadi kita adalah di surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir pada hari tersebut akan diperintahkan mengikuti Tuhan yang dulu mereka sembah. Mereka yang dulunya menyembah matahari ya, maka akan mengikuti matahari. Sebagaimana agama apa Pak yang menyembah matahari, Shinto atau apa namanya. Nah, itu orang-orang menyembah matahari diperintahkan untuk mengikuti matahari. Mereka yang dahulu menyembah bulan ya, diperintahkan untuk mengikuti bulan. Mereka yang dahulu menyembah berhala akan mengikuti berhala. Mereka yang dahulu menyembah Fir'aun maka akan mengikuti Fir'aun. Demikian pula dengan tokoh-tokoh yang lain. Misalnya ada raja-raja yang memang dijadikan Tuhan oleh manusia, maka mereka akan diperintahkan untuk mengikuti Tuhannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir tersebut akan digiring menuju neraka seperti binatang ternak yang digiring secara bergerombol ya. Di dalam surat Az-Zumar ya, disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, yang artinya dan orang-orang kafir maka akan digiring ke neraka jahanam ya, berombong-rombongan. Rombong-rombongan, karena jumlah orang kafir di dunia ini ternyata juga banyak Pak ya. Kalau di dunia ini katakanlah ada 6 miliar, itu kafirnya banyak gitu ya, tidak sedikit. Nah, di mereka digiring ke neraka jahanam secara berombong-rombongan. Sebagian mereka ada yang digiring dengan cara diseret di atas wajah-wajah mereka ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Tuhan-Tuhan palsu dan para penyembahnya akan berjatuhan ke dalam neraka ya. Setelah itu hanya tersisa orang-orang yang mukmin saja. Jadi setelah orang-orang kafir tadi apa istilahnya disuruh mengikuti Tuhannya, kemudian Tuhannya itu dan orang-orang kafir digiring menuju neraka, kemudian akhirnya mereka masuk ke neraka,
hanya tersisa orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin, Bapak Ibu sekalian, ternyata ya dalam golongan orang-orang mukmin itu masih terdapat orang-orang munafik yang dahulunya hidup bersama mereka di dunia. Ya. Allah mendatangi mereka dan berkata, apa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Ya, lalu mereka mengenalinya ketika Allah menyingkap betisnya. Mereka diminta untuk bersujud ya, untuk menguji keimanan mereka. Nah, saat itu orang-orang mukmin ya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik ya mereka tidak mampu untuk bersujud ya, tidak mampu melakukannya. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam 42, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, tidak mampu untuk bersujud. Nah, itu. Jadi ketika tinggal orang-orang mukmin dan munafik, maka Allah mendatangi mereka ya, kemudian diuji, ya kan? Diuji, diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman, maka mereka bisa bersujud ya. Sedangkan orang-orang kafir ketika mau sujud tidak bisa ya. Mau sujud tidak bisa, apakah punggungnya kaku atau apa, intinya tidak bisa ya, tidak bisa bersujud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga menggambarkan peristiwa tersebut ya dalam sabda beliau, Rabb kami menyingkap betisnya, maka bersujudlah setiap orang mukmin dan mukminah kepadanya, dan tinggallah orang-orang yang dahulu sujud di dunia karena ingin dilihat dan didengar orang lain. Ketika ia ingin bersujud, seketika itu pula punggungnya terasa kaku. Nah, di sini ada penjelasan hadis Bukhari dan Muslim. Kenapa nggak bisa bersujud? Karena punggungnya terasa kaku. Kenapa punggungnya terasa kaku? Karena ketika di dunia, Bapak Ibu sekalian, mereka bersujud kepada Allah itu karena ingin dilihat dan didengar orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam setiap ibadah kita harus menjaga keikhlasan kita. Ya, lebih-lebih dalam sholat ya, jangan sampai ada rasa pamer ataupun riak ya kan di dalam ibadah sholat. Kita bangga misalnya ketika kita bisa sholat ya kan di depan orang banyak, dilihat orang banyak ya, di shop pertama sholat Allahu Akbar ya kan, kita bisa datang pertama, kemudian kita apa istilahnya ada perasaan senang ya. Nah, ini yang nggak boleh ya. Sholat di shaf pertama bagus, paling bagus adalah yang di dekat imam, secara umum di baris 1 dan baris 2. Tetapi kalau ada niat atau niatnya nggak baik ya, karena ingin dilihat orang ya kan, ingin dikatakan orang masjid, ahli sujud, ahli sholat misalnya. Nah, itu yang tidak baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita juga tidak boleh khawatir ataupun takut. Insya Allah kalau kita biasakan ya, biasakan untuk sholat karena Allah Subhanahu wa taala, apapun kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dihadirkan keikhlasan itu di dalam hati kita. Nah, berbeda kalau orang itu tidak membiasakan, tiba-tiba ketika ada acara, ada event tertentu, dia datang pertama kali sujud, itu nanti beda ketika dia belum biasa. Tetapi kalau kita sudah biasa, insya Allah kita lebih mudah untuk ikhlas. Nah, sebagaimana orang sedekah Bapak sekalian ya. Orang sedekah
atau orang memberi. Kalau belum terbiasa itu kan pekewoh, kekok bahasa Jawanya ya. Tetapi kalau sudah biasa ya bismillah sedekah, bismillah sedekah, bismillah sedekah ya. Tidak mikir panjang ya, tidak mikir panjang. Wah, nanti kalau saya sedekah nanti dikira gini ya kan. Kalau masukkan ke kotak amal, wah, nanti dikira pamer dan sebagainya. Tapi kalau sudah biasa bismillah, nggak ada perasaan dilihat manusia, tidak ada perasaan disanjung agar disanjung manusia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang mukmin kemudian mengikuti Tuhan mereka, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan dipasanglah sirat atau jembatan. Allah akan memberi cahaya kepada orang-orang mukmin dan mereka mampu berjalan di atas jembatan. Nah, ini. Jadi orang yang mukmin sejati ya akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa berjalan di atas jembatan atau sirat. Sedangkan cahaya orang-orang munafik dipadamkan. Nah, jadi orang-orang munafik yang sebelumnya itu dapat cahaya ketika sudah di atas sirat ya dimatikan. Nah, kita bisa bayangkan Bapak sekalian ya, listrik mati itu kita udah bingung ya. Padahal apa, listrik mati sama hidupnya itu lebih lama hidupnya kan. Tapi ketika mati sebentar kita udah bingung, gitu ya. Ini mati dibayar gitu kan. Sama saat orang sakit Bapak Ibu sekalian ya, banyak yang tidak sadar bahwa Allah itu memberi kesehatan lebih lama kepada kita daripada Allah memberikan sakit, ya kan? Orang sakit sehari 2 hari, ya kan, seminggu 2 minggu 3 minggu, ya sudah nggak sabar. Tapi ketika dikasih sehat bertahun-tahun nggak sadar, nggak sabar sama nggak sadar. Nah, maka ketika hal itu Bapak Ibu sekalian terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita, teman kita, jamaah kita, nah kita ingatkan ya, bersabar dan harus ingat bahwa Allah memberi kesehatan itu lebih lama daripada memberikan rasa sakit kepada kita. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, ketika cahaya orang-orang munafik dipadamkan, maka mereka dikatakan kepada mereka, mundurlah kalian, carilah cahaya kalian sendiri. Nah, ketika cahaya dimatikan, orang-orang munafik itu mengikuti orang beriman. Nah, terus dikatakan kepada mereka, ya, carilah cahaya kalian sendiri. Di antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, Bapak Ibu sekalian, diberi pagar pembatas berpintu. Ya, yang di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada azab. Nah, jadi untuk membedakan orang mukmin sama munafik, ya, dikasih pagar, ya. Pagarnya itu ada pintunya, yang bagian orang mukmin ada rahmat, ya kan, ada nikmat, yang di sebelahnya, di luarnya, yaitu yang ditempati orang-orang munafik, nah, itu ada siksa ataupun azab. Orang-orang mukmin lalu melewati jembatan dengan kecepatan menurut kadar keimanan dan amal soleh mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang mukmin akan melewati sirat. Jadi sirat itu adalah, nanti kita jelaskan, jembatan ya, yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kalau neraka jahanam itu katakanlah seperti ini, nah, sirat itu di atasnya, nah, di atas neraka ada jembatan yang namanya sirat. Nah, orang mukmin yang sejati itu akan bisa melewati sirat sesuai dengan apa? Dengan amal soleh dan keimanannya ketika ada di dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kondisi yang sangat menakutkan, mengerikan kelak di akhirat itu ternyata ya
sudah ditunjukkan ilmunya kepada kita, ya. Kalau kita pengen cepat bisa melewatinya, ya, maka lakukan amal soleh ketika ada di dunia ini, ya. Nah, itu sudah ada cara-caranya. Dan inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita hadir ke majelis ilmu, kita membahas tentang hidup sesudah mati, ya. Kita jadi tahu, wah besok ada kejadian seperti ini, seperti itu, ya. Jangan sampai misalnya nanti kita itu melewati sirat tapi dengan ngesot. Nah, karena ada beberapa nanti rinciannya, ada yang bisa ngesot, ada yang seperti angin, ada yang seperti lari, ada yang seperti berjalan, ya. Ada yang seperti naik kuda, ya kan? Ada yang seperti kilat yang paling cepat, ada yang seperti orang mengedipkan mata. Nah, lebih cepat daripada kilat, cuma ngedip dah sampai. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, itu tergantung iman dan amal solehnya. Kemudian Bapak sekalian, kita masuk kepada sirat, ya. Sirat itu apa? Secara bahasa, ya, sirat artinya jalan yang terang, ya. Secara bahasa, Pak, jalan yang terang, Pak, bukan gelap, ya. Sedangkan menurut syariat, ya, istilah dalam Islam, sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang didatangi oleh orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Sirat merupakan jembatan antara surga dan neraka, ya. Jadi misalnya ini nerakanya, ini surganya, ya. Nah, ini jembatannya. Kalau mau masuk surga melewati ujian yang namanya jembatan sirat itu, Bapak sekalian. Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, dan diletakkan sirat yang tajamnya seperti pisau. Nah, ini dalam hadis dijelaskan seperti itu. Mungkin kita nggak bisa bayangkan, ya, tajamnya seperti pisau, Mas medeni. Lalu para malaikat bertanya, siapakah yang dapat melewatinya? Maka Allah berfirman, orang yang aku kehendaki di antara makhlukku. Nah, di malaikat pun bertanya, ya, istilahnya wis gak iso dilewati, kan? Ini kan jembatan kok tajamnya seperti pisau, ini nggak mungkin. Akhirnya malaikat tanya, siapa yang bisa melewatinya ya Allah? Nah, kemudian Allah menjawab, ya, yaitu orang yang aku kehendaki. Lantas mereka berkata, Maha suci Engkau yang kami sembah dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian dalam hadis Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Nah, ini dalam hadis Muslim, tajamnya lebih tajam dari pedang, halusnya lebih halus daripada rambut. Wah, ini kita nggak bisa bayangkan lagi, ya. Tajam tapi halus. Wah, ini kan ngeri kan, gitu, ya, halus gitu, ya. Abu Sa'id juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kemudian didatangkan jembatan lalu diletakkan di antara kedua sisi jahanam. Kami bertanya, jembatan apakah itu? Beliau bersabda, jalan yang licin dan mudah menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait yang besar, bergantungan dan berduri, nah, seperti jangkar, ya, di atasnya. Besi itu memiliki duri pengait yang berada di tempat yang tinggi bernama As-Sa'dan. Seperti kalau kita lihat, biasanya Pak, Ninja Warrior, ya. Ada penghalang-penghalang itu, ya. Wah, itu lebih dari itu karena bawahnya neraka. Kemudian pengaitnya ya besi betulan, ya. Terus ada api yang menyambar-nyambar, ngeri banyaknya. Ada perbedaan pendapat Bapak Ibu sekalian di kalangan ulama tentang bagaimana sirat itu, ya. Ada yang berpendapat sirat adalah jalan luas yang manusia
akan melintasinya sesuai kadar amalnya. Karena kata as-sirat secara bahasa menunjukkan makna demikian. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa as-sirat itu licin dan menggelincirkan sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari. Maka yang licin dan menggelincirkan itu tidak terdapat kecuali pada jalan yang luas. Adapun jalan yang sempit, maka tidak ada di sana tempat yang licin lagi menggelincirkan. Nah, jadi yang ulama yang pertama berpendapat sirat itu jalan yang luas. Nah, namanya luas ya berarti dia bisa licin dan menggelincirkan. Kalau sempit ya nggak mungkin licin dan menggelincirkan. Ya. Yang bisa menggelincirkan dan licin itu yang luas. Kemudian ulama yang lain berpendapat bahwa as-sirat adalah jalan yang sangat kecil sekali. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa as-sirat lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana mungkin ya akan bisa melewati jalan yang seperti itu? Nah, kalau di logika memang nggak mungkin, Pak. Tapi jawabannya bahwa perkara akhirat tidak bisa disamakan, dikiaskan dengan perkara dunia. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak mengetahui bagaimana cara melintasinya. Ya, apakah manusia berkumpul semua di jalan tersebut atau satu orang demi satu orang. Nah, itu intinya oleh pendapat ulama yang kedua ini, mereka berpendapat ya memang seperti hadis, kecil ya. Jalannya kecil ya, tajam halus seperti atau kecil seperti rambut. Nah, caranya bagaimana ya terserah Allah Subhanahu wa taala besok, apakah orang itu istilahnya satu-satu atau langsung yang cepet sih wus. Nah, nanti istilahnya yang susah-susah ya, yang belakangan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Muhammad bin Abdul Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menjelaskan bahwa sirat adalah jembatan di atas neraka jahanam yang dipasang ketika manusia telah meninggalkan tempat berdiri ya, yaitu di padang mahsyar itu ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya, di manakah manusia berada pada hari bumi diganti dengan bumi lain dan begitu pula langit? Maka beliau menjawab, mereka berada di kegelapan sebelum jembatan. Nah, sebelum jembatan berarti mereka ada di tempat yang gelap. Nah, itu. Kemudian Bapak sekalian, berikutnya tentang dahsyatnya ujian sirat. Nah, ini kita akan jelaskan tentang dahsyatnya ujian sirat itu. Melewati sirat Bapak Ibu sekalian termasuk ujian berbahaya atau yang paling berbahaya pada hari kiamat. Sebab dalam ujian tersebut terdapat berbagai hal yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan serta menggoncangkan akal dan jiwa seorang mukmin. Nah, ini jadi ngeri Pak, bahkan termasuk yang paling ngeri ya, soalnya jembatan bawahnya neraka. Kita jalan di atas jembatan istilahnya bambu Pak ya, bawahnya parit, itu kan ketar-ketir kalau nggak ada pegangannya. Kalau bambunya satu kecil itu banyak yang nggak berani ya kan, apalagi kalau dalam, wah mengerikan Pak ya. Nah, ini bawahnya neraka. Maka di sini saya sebutkan ya, ujian sirat ini termasuk ujian yang berbahaya atau bahkan paling berbahaya. Kenapa termasuk hal yang paling berbahaya? Yang pertama ya, saat itu setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika sirat Bapak Ibu sekalian ya, sirat telah diletakkan di antara kedua sisi neraka jahanam ya,
Maka setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Dia tidak mengingat orang lain, bahkan keluarganya terdekat sekalipun. Seorang ibu, ya, ibu-ibu, ya, tidak lagi mengingat anaknya. Nah, ibu-ibu wis gak eling anaknya, ya. Seorang anak tidak lagi mengingat orang tuanya. Nah, wis gak eling wong tuane, ya. Seorang suami tidak lagi mengingat istrinya, padahal hidup bareng terus di dunia, ya. Dan seorang kakak tidak lagi mengingat adiknya. Jadi saking ngerinya itu seperti itu, Bapak sekalian, ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata dalam hadis Ahmad, ya, aku mengingat neraka, lalu aku menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ya. Kemudian Aisyah menjawab, ya, aku teringat neraka lalu aku menangis. Apakah engkau teringat keluargamu pada hari kiamat kelak? Nah, maka Rasulullah menjawab, adapun di 3 tempat, ya, 3, Pak, ya, maka tidak seorang pun teringat dengan orang lain. 3 tempat. Pertama, ketika di mizan, ya, timbangan amal, hingga ia mengetahui apakah timbangan kebaikannya yang ringan atau berat. Nah, ketika ditimbang udah enggak ingat, ya, orang lain, yang diingat dirinya sendiri. Wah, ini lebih berat mana, ya? Dak dikduk, wah, ya. Lebih berat timbangan amal soleh atau amal buruknya, ya. Yang kedua, ketika kitab diberikan, yakni ketika dikatakan kepadanya, ambillah, bacalah kitabmu ini, hingga ia mengetahui di mana terletak kitabnya, di sebelah kanannya, sebelah kirinya, atau di belakangnya. Wah, ini juga deg-degan, ya, nggak ingat orang lain, ya kan? Ketika akan diberikan catatan amalnya, kitabnya, nah, diberikan di sebelah kanan, kiri, atau belakang. Nah, bahaya kalau kiri, bahaya belakang, bahaya, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, ketika di Sirat, apabila ia telah diletakkan di antara kedua sisi jahanam. Nah, ketika berada di Sirat, ya, kita semua tidak mengingat orang-orang terdekat kita. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, dengan mengetahui hal ini, kita bisa, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Berarti yang harus kita utamakan, ya, ketika kita mengingat kondisi mizan, kitab, ya kan, kemudian sirat, yaitu amal soleh kita secara pribadi itu harus punya andalan. Nggak boleh mengandalkan anak, istri, orang tua, gitu, ya. Karena apa? Karena mereka juga nggak ingat kita besok di 3 kondisi itu, ya. Jadi memang diri kita itu harus betul-betul bagus, ya kan, betul-betul baik, betul-betul soleh, betul-betul punya motivasi, nah gitu, ya, untuk melakukan amal soleh masing-masing, ya. Kita seperti itu, istri juga begitu, anak juga begitu. Jadi masing-masing punya kesadaran harus seperti itu, ya. Karena ada 3 kondisi yang nggak ingat sama sekali, ya. 3 kondisi yang kita ataupun orang tua kita, istri kita atau anak kita itu nggak ingat kita juga nggak ingat. Nah, berarti satu-satunya yang bisa kita pegang adalah keimanan kita dan amal soleh kita sendiri-sendiri. Nah, itu Bapak sekalian, ya, itu pelajarannya. Kemudian, nah, ini hadis riwayat Ahmad. Itu alasan pertama, ya, kenapa sirat menjadi ujian yang paling bahaya. Yang kedua, alasannya adalah ketakutan para malaikat akan kedahsyatannya. Jadi malaikat pun takut, Pak. Padahal
malaikat adalah makhluk yang tidak dihisab. Nah, di malaikat itu enak ya, nggak dihisab. Kalau manusia kan dihisab. Pertama kali yang dihisab dari sisi ibadah, sholatnya, bener nggak sholatnya, gitu ya. Kalau kaitannya dengan hak sesama manusia, yang dihisab adalah masalah darah. Siapa pernah membunuh siapa, nah itu. Tapi kalau masalah hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kali dihisab sholatmu bener dong. Nah, 5 waktu itu full apa bolong-bolong, ya kan? Bacaannya sudah bener nggak? Khusyuknya sudah bener belum? Ya kan? Wudhunya sudah bener nggak? Yang dihisab itu, Pak, kaitannya dengan hak Allah. Kalau terhadap hak manusia, ya, yang dihisab adalah masalah darah. Kemudian yang dihisab juga setelah itu, ya, adalah harta, kan gitu ya. Jadi harta kita akan dihisab oleh Allah, ya. Sebelum selesai dihisab kita nggak boleh pergi. Nah, itu masalah harta. Jadi abot Pak urip di dunia. Jadi manusia itu berat ya, tanggung jawabnya. Ya memang dia di dunia bebas melakukan apapun, tapi di akhirat kelak semua akan dihisab. Ya. Terhadap hak Allah dihisab, terhadap hak manusia dihisab, terhadap harta miliknya itu juga dihisab. Kalau malaikat nggak dihisab, ya, karena malaikat nggak punya dosa, gitu ya. Ibadah terus. Ya. Nah, malaikat yang seperti itu pun, Bapak Ibu sekalian, ya, mereka takut terhadap kedahsyatan dari sirat. Dari Salman Al-Farisi, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, diletakkan mizan atau timbangan pada hari kiamat. Kalaulah ditimbang di mizan itu langit dan bumi, niscaya akan cukup. Lantas para malaikat bertanya, wahai Rob, untuk siapa timbangan ini kok gede banget, besar sekali? Timbangan ini untuk siapa? Allah berfirman, untuk orang yang ku kehendaki di antara makhlukku. Lalu malaikat-malaikat itu bertanya lagi, berkata, Maha suci engkau, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Nah, dengan melihat timbangan yang begitu besar, ya, ternyata malaikat berkata, ya, ibadahku urung eneng apa-apane, ya, belum ada apa-apanya ibadahku ternyata, gitu ya. Kemudian diletakkan pula sirat, ya, yang tajamnya seperti pisau. Kemudian malaikat bertanya, siapa yang melewati ini? Maka Allah berfirman, orang yang ku kehendaki di antara makhlukku. Lalu mereka berkata, Maha suci Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Ya. Jadi melihat sirat itu malaikat berkata, ya, kita ternyata ibadahnya belum seberapa, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad, ya, berada di sirat untuk memberikan syafaat, ya. Ada hadis dari Anas bin Malik, beliau mengisahkan, aku memohon kepada Nabi agar memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Maka beliau bersabda, saya akan melakukannya. Nah, jadi sahabat Anas minta syafaat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku akan melakukannya. Kemudian sahabat Anas bertanya lagi, wahai Rasulullah, di manakah aku mencarimu? Wah, jadi pertanyaannya cerdas. Soalnya akhirat itu kan kondisinya beda. Terus di mana aku mencarimu, wahai Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah juga menjawab, carilah aku, ya, pertama kali di atas sirat. Nah, jadi sahabat ini ya pinter Pak, ya. Jadi yang nggak jelas ya ditanyakan, ya kan. Carilah aku, tanya, nyarinya di mana? Nah, Rasulullah jawab, carilah pertama kali aku di atas sirat. Kemudian beliau juga, sahabat Anas ini bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak menjumpaimu di atas sirat? Nah, tanya lagi Pak, di atas sirat nggak ada, itu di mana? Nah,
Kemudian Rasulullah menjawab, carilah aku di mizan. Aku bertanya, lalu bagaimana jika aku tidak menjumpaimu di sisi mizan, ya, atau di atas mizan? Beliau bersabda, carilah aku di telaga, karena sesungguhnya aku tidak luput dari 3 tempat tersebut. Nah, ini luar biasa Bapak sekalian ya. Saking dahsyatnya 3 ujian di 3 tempat tadi, timbangan, ya kan, kemudian telaga, kemudian sirat, maka Rasulullah ada di 3 tempat tersebut untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, makanya ya, agar mendapatkan syafaat ya banyaklah bersolawat, begitu ya. Khususnya hari Jumat kita perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kalau zikir yang lain nggak sempat, ya cukup sholawat ya, karena menurut penjelasan para ulama, zikir itu tidak harus dibaca semua, Pak. Misalnya zikir pagi petang itu kan banyak ya, ayat kursi ya. Kalau kita memang longgar, baca semuanya. Tapi kalau nggak longgar ya, atau nggak hafal, sehafalnya. Nah, misalnya hafalnya ayat kursi, Anas, Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, tambah asbahna wa asbahal mulku atau istighfar, Allahumma anta rabbi, ya. Tapi kalau kita longgar, baca semuanya, karena masing-masing zikir itu ada fadilah, ada keutamaannya. Nah ini. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, nah ini juga menunjukkan ya, pertanyaan sahabat Anas ya, ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik ini ya, bahwa kita juga orangnya harus solutif terus ya, nggak ketemu di sini tanya lagi, bisa ketemu di mana ya kan, nggak ketemu di sini ketemu di mana. Nah, intinya tujuannya tercapai. Nah itu ya, kalau hidup di dunia berarti seperti itu Pak, nggak boleh menyerah ya kan. Kalau kita pengen dapat syafaat gimana caranya, nggak bisa dengan cara ini, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi ya kan. Nah, jadi itu mengajari kepada kita untuk tidak berputus asa ya. Cara ataupun tempat bisa berbeda nggak apa-apa, yang penting tujuannya tercapai, apa? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, tidak ada yang dapat berbicara kecuali para rasul. Nah, saking kondisinya sangat bahaya, maka yang hanya bisa bicara itu hanya para rasul. Manusia nggak bisa, kita nggak bisa ngomong. Ngomong apa, usul, tanya nggak bisa ya. Yang bisa hanya para rasul. Nah, di antara dahsyatnya ujian sirat ialah tidak ada yang bisa bicara ketika melewatinya kecuali para rasul. Mereka sembari berdoa kepada Allah. Dalam doa itu, dalam hadis disebutkan Allahumma salim, Allahumma salim ya, doanya seperti itu ya Allah ya, berilah keselamatan ya Allah, berilah keselamatan. Nah, sambil nyeberangi sirat itu kita nggak bisa ngomong Pak ya. Wah, ini menunjukkan berarti kalau mau doa ya di dunia ini Pak, perbanyaklah doa di dunia ini, karena ketika nyeberangi sirat sudah nggak bisa doa, kita ngomong aja nggak bisa, yang bisanya para rasul. Nah, maka mari kita perbanyak ya, Allahumma inna misalnya nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatata minan nari wal afwa indal hisab. Nah, bisa ditambahi juga ya kan, wan najata ketika nyeberangi sirat, nah, bebas. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Dari hadis tersebut Bapak Ibu sekalian jelas terlihat bahwa ujian melewati sirat termasuk salah satu ujian yang mengharuskan kita
memelihara amal-amal yang bisa menyelamatkan kita dari ujian tersebut. Karena itu sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, sesungguhnya setiap mukmin tidak akan tenang perasaannya sebelum meninggalkan jembatan yang ada di atas neraka jahanam itu. Nah itu sebelum bisa melewati sirat, Bapak Ibu sekalian, setiap mukmin belum tenang, cek deg-degan, cek wedi. Nah, tapi ketika sudah bisa melewatinya, maka sudah plong, seneng, sudah selamat. Nah itu ya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah menuturkan, orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang berjalan di atas sirat. Sesekali berjalan, Pak. Ya. Sesekali tersungkur, tibo gitu. Tersungkur ya kan. Kalau bahasa Jawa lebih luwes, jatuh ke belakang namanya jedak, jatuh ke depan nyungsep. Macam-macam kalau bahasa Jawa ya. Nah, kalau dalam hadis ini tersungkur ya, berarti nyungsep. Sesekali api neraka melalapnya. Lantas apabila ia telah melewati neraka itu, ia pun menoleh ke sana lalu berkata, Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Sesungguhnya Allah telah memberiku sesuatu yang tidak diberikannya kepada seorang pun di antara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian ya. Saking senengnya ya, dia bersyukur, alhamdulillah Allah sudah memberikan karunia kepadaku yang tidak diberikan ya kan, kepada orang yang sebelumku dan sesudahku. Dia mengira dia aja yang selamat, Pak. Saking ngerinya ya, alhamdulillah selamat. Mesti wong sing dhisik apa wong sing nguri iku selamat gitu. Nah, saking senengnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya tentang bagaimana kondisi orang yang menyeberangi sirat. Kemudian yang penting juga adalah ada enggak amal-amal ya agar kita bisa selamat ketika melewati sirat. Nah ini ya, kita tunggu insya Allah jawabannya pada waktu yang sama, jam yang sama ya, sehingga Bapak Ibu yang mengikuti rutin kajian ini ya selalu apa istilahnya ikuti dengan rutin. Kalau ada yang terlambat atau tidak bisa hadir ya, bisa mengikuti kajiannya di YouTube. Insya Allah di situ urut ya, satu buku ini kita bacakan berarti ya, ibaratnya gitu. Kalau malas baca tinggal dengarkan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, aku lu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.